Menggunakan Node.js secara interaktif. Node.js dilengkapi dengan mode interaktif. Mode interaktif ini merupakan singkatan dari read, eval, print, dan load. Yang pertama, read, membaca masukan atau input ke dalam kode JavaScript. Yang kedua, eval, mengevaluasi kode yang telah dibaca. Yang ketiga, print, mencetak hasil evaluasi ke layar terminal atau ke layar monitor. Yang terakhir, loop, mengulang 3 langkah di atas sampai pengguna menekan tombol Ctrl C 2 kali atau Ctrl B untuk menghentikan terminal read. Untuk menggunakan Node.js secara interaktif, tulis node ke dalam terminal. Kita buka terminal menggunakan cmd. Oke. Di sini yang pertama kita ketikkan node, enter. Setelah itu pada prompt tanda lebih besar di layar kita dapat menuliskan perintah-perintah JavaScript seperti berikut. Itu 1 tambah 1, enter. Kemudian 3 kali 5, enter. Berikut unsur titik log buka kurung tanda petik Node.js tanda petik 2 tutup kurung, kemudian enter. Oke. Kemudian var var x sama dengan 5, enter. Var i enter. Kemudian kita bisa membuat perulangan. Itu perulangan yang pertama, for buka kurung i sama dengan 0, titik koma, i lebih kecil dari x, koma, i plus plus, kurung kurawak, unsur titik log tutup kurung i tutup kurung kurawak, enter. Oke. Kata underline yang ditampilkan pada terminal menunjukkan bahwa perintah yang dieksekusi tidak mengembalikan tunai. Kata underline. Oke. Selanjutnya kita akan belajar tentang menulis ekspresi. Di sini kita masukkan yang pertama, misalkan 9 kali 11
kemudian 2 tambah 3 kali 6 kurang 3 meter, kemudian 4 persen 4 meter, 14 bagi 4 meter. Oke, kemudian 2 kali 6 meter. Oke, ini contoh-contoh mengenai ekspresi. Selanjutnya kita menggunakan tanda underscore. Ketika bekerja dengan Node.js tanpa underscore, akan menyimpan nilai terakhir yang dihasilkan. Oke, perhatikan contoh di layar. 2 kali 3 meter underscore kali underscore. Oke. Di sini hasilnya 36. Kenapa? Karena underscore itu menyimpan nilai terakhir yang dihasilkan 6. Nah, ya. Maka di bawah kita tulis underscore kali underscore, jadi 36. Oke, selanjutnya kita menggunakan variabel. Variabel dapat didefinisikan dengan atau tanpa kata kunci var. For. Jika didefinisikan menggunakan kata kunci for, maka nilai dari variabel tersebut tidak akan langsung tampil ke layar. Nilai baru tampil ketika kita menggunakan variabel tersebut. Perhatikan perbedaan antara dua baris kode berikut. 2A sama dengan 3 sama dengan 3. Kemudian di sini for B sama dengan 4. Oke. Nah, dia tidak mengembalikan nilai. Pada contoh di atas, variabel A didefinisikan tanpa menggunakan kata kunci for. Oleh karena itu, nilai langsung ditampilkan di layar. Variabel yang dapat didefinisikan tersebut selanjutnya dapat dipanggil sesuai kebutuhan. Misalnya untuk perhitungan dan sebagainya. Contoh kita tuliskan di sini 3 kali 4. Hasilnya adalah 12. Karena 3 adalah nilai A dan 4 adalah nilai D, maka dia tidak mengembalikan nilai. Tapi kalau kita panggil mengoperasikan hasil perkalian, maka dia akan panggil nilai D sama dengan 4, jadi A kali D sama dengan 12. Atau contoh lain, itu console log
A titik 2 titik tambah A kurung. Oke, yang berikut kita masuk perintah yang terdiri dari beberapa baris untuk membuat blok pemilihan dan pengulangan. Contohnya yang pertama var A sama dengan 10. Kemudian if kurung A lebih besar dari 0. Buka kurung kurawat. Oke. Konsul log kurung A tambah 2 adalah bilangan positif. Ketik ya. Oke, tutup kurung kurawa, else buka kurung kurawa, enter konsol log dalam kurung A tambah adalah bilangan negatif. Jadi enter kurung kurawa penutup. Oke. Jika A lebih besar dari 0, maka dia akan mencetak A adalah bilangan positif, di mana A adalah variabel. Jika tidak, maka A adalah bilangan negatif. Diketahui for adalah 10, maka 10 adalah bilangan positif, karena 10 lebih besar dari 0. Contoh yang berikut, var I sama dengan 1. Y I lebih kecil dari 3. Buka kurung kurawa. Oke. Konsol log tanda ketik baris ke tambah I, enter. Kemudian I plus enter, kurung kurawa penutup. Tanda titik menandakan bahwa tanda titik ini menandakan bahwa
Baris tersebut merupakan baris perintah lanjutan dari baris sebelumnya. Kemudian yang berikut kita masuk ke membuat fungsi. Selain ekspresi dan perintah sederhana, kita juga dapat mendefinisikan fungsi pada saat bekerja di dalam terminal REPL. Contoh kode berikut akan menunjukkan hal tersebut. To function tambah A, B. Kurung kurang pembuka. Oke, return A tambah B. Kemudian kurung kurang penutup. Untuk memanggil fungsi hasil dari penjumlahan itu, kita simpan dari dalam variabel hasil. Contoh yang berikut, to hasil sama dengan tambah dalam kurung 13,86 dan enter. Hasil enter, atau tambah dalam kurung 1,2. Kemudian kita membuat fungsi tambah parameter A, B. Kemudian dia restore nilai A diambil dan ditambah dengan nilai B. Jadi saat kita menuliskan tambah 8,9, maka dia akan mengambil nilai A dan B, kemudian dijumlahkan. Setelah itu nilainya dikembalikan seperti itu. Oke. Yang berikut kita masuk ke membuat objek. Terminal juga mendukung pembuatan objek seperti yang ditunjukkan oleh contoh kode di bawah ini. Perhatikan di layar. Var obj sama dengan new object. Buka kurung, tutup kurung, enter. Obj add alas sama dengan 3, enter. Obj add tinggi sama dengan 5, enter. Obj add luas sama dengan function kurung, buka kurung, buka kurung, tutup kurung. Kemudian kurung berawal pembuka, return, buka kurung, obj add alas kali obj
ya, tinggi, tutup kurung, bagi 2, tutup kurung bawah, DP, memanggil metode luas. Oke, obj it luas. Pada contoh di layar, kita membuat objek dengan nama obj. Oke. Yang mempresentasikan objek segitiga. Objek tersebut memiliki dua properties, yaitu properties alas, tinggi, dan satu metode luas. Oke. Perintah-perintah dalam Perintah-perintah dalam terminal REPL itu perintah tambahan pada terminal REPL sebagai berikut. Yang pertama, Ctrl C, keluar dari kontrol yang aktif. Kemudian yang berikut, Ctrl C 2 kali, keluar dari terminal REPL. Kemudian yang ketiga, Ctrl D, itu keluar dari terminal REPL. Lanjut lagi, tombol panah atas atau bawah, itu menampilkan perintah sesudah dan sebelumnya. Tombol tab itu melengkapi perintah. Titik help itu menampilkan bantuan, dan titik break keluar dari perintah terdiri dari baris. Titik clear sama dengan titik print. Save name file itu menyimpan perintah di file dokumen. Kemudian yang terakhir, load name file itu memuat perintah dari file.